Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke, di video kali ini saya akan menanggapi pertanyaan dari Didos 1092. Izin bertanya Om Sanda. Saya punya MB, burung 2 kali urakan dari pastol. Burung disekolahkan dari trotol sampai 1 kali mabung dari pastol muda. Tapi burung di sekolah itu nggak pernah main JK. Dia harian makan full cacing dan tidak pernah dijemur sama sekali Om. Itu yang membuat burung ini susah banget dapat emosinya. Sudah saya lakukan mandi seminggu cuma sekali. Harian sekarang ganti JK 44 pagi sore. Sudah full sauna. Tetapi tetap aja burung susah banget nyari emosinya. Burung jalan di lapangan tapi daya tarungnya nggak greget sama sekali. Solusinya Om Sanda. Terima kasih Om Sanda. Oke, terima kasih Om Didos ya atas pertanyaannya. Yang menurut saya di sini lucu itu kenapa kok sekolahan itu menerapkan hariannya hanya diberikan cacing. Itu alasannya apa? Gitu. Oke ya. Apa yang dikejar? Sedikit menerangkan saja ya, kalau memang yang dikejar itu adalah protein, memang menurut para ahli cacing itu adalah the real protein. Betul ya. Tetapi ingat, di cacing itu juga ada enzim yang sifatnya unik. Dia itu anti peradangan, yang bikin burung itu akhirnya adem gitu ya. Maka kalau manusia juga saat dia kena tipes itu kan ampuh juga ya kalau dikasih cacing gitu ya, ekstra cacing gitu Om ya. Ini lucu menurut saya, kenapa kok harus hanya cacing, malah nggak dikasih yang normalnya orang setting ya. Nanti sampaikan sama yang punya sekolahan Om Didos ya. Ini saran dari Om Sanda. Kamu menyekolahkan burung dengan harapan apa? Burungmu nanti jadi burung yang bagus. Masalah juara atau tidak itu kembali lagi ke kualitas burungmu ya. Tetapi paling tidak poin-poinnya itu sudah diterapkan di burungmu ya, seperti mana settingan yang umum. Ya, rata-rata di sekolahan burung ini mainnya ya cuman jangkrik dan kroto. Jarang kok yang pakai ulat Hongkong, itu jarang. Gitu ya. Karena apa? Yang umum diberikan ke burung itu yaitu EF itu. Jadi jangan burung itu nanti akhirnya pemiliknya jadi pusing gitu ya, repot untuk setting burungnya. Tuh. Terus poin yang lain seperti mana ya, dia punya keahlian. Ya, keahlian itu apa sih? Ya, dia sudah bisa mandi sendiri. Itu sebagai ya keahlian lah ya. Karena ada beberapa kasus juga ternyata burung setelah disekolahkan udah lulus tapi nggak bisa mandi dalam keramba. Itu harus dia bisa mandi dalam keramba. Intinya kita nitipkan burung atau menyekolahkan burung ini supaya kita nanti taunya burung itu jadi burung yang enak dirawat gitu ya. Dan poin tertingginya yaitu burung mempunyai materi-materi yang bagus gitu ya. Oke lah. Sekarang burungnya itu 2 kali urakan. Gini Om, burung itu maupun dulunya kasih cacing aja gitu ya, atau kroto aja terus sekarang dirubah gitu ya, ya butuh ada adaptasi. Ingat, burung yang di alam itu sedikit cerita aja. Kalau dulu ya, zaman dulu itu nggak seperti sekarang. Yang sekarang itu kan burung yang mendominasi adalah burung-burung dari ternakan. Kalau di masa kecil saya, di masa muda saya sebagai pemain, dulu itu ya burung dari alam. Ingat, burung di alam itu makannya ya serangga yang kita nggak tahu. Burung itu kalau di alam nggak makan kroto. Ingat ya, kalau makan cacing iya, makan serangga jangkrik iya. Ya, kalau makan kroto kemungkinan besar sih tidak. Ya. Kita bayangin aja, sebelum dia makan krotonya dia udah habis diserang sama semut rang-rangnya. Gitu ya, logikanya seperti itu. Oke. Intinya burung dari alam. Dia biasa makan
ya serangga-serangga yang kita nggak tahu. Terus kita rawat. Kita rawat dengan proses, ya ini kan nggak terus ngomong seminggu 2 minggu. Tahapannya mulai menjinakkan, mulai ngajari dia makan fur dan sebagainya. Ya, terus setelah itu burung mapan. Nah, perubahan antara yang tadinya dari pakan EF terus sekarang dikasih fur, itu jelas ada perubahan di burungnya. Waktu demi waktu, yang namanya kita bicara tentang makhluk hidup ya, dia ada sistem metabolis di situ yang sifatnya nanti menyesuaikan. Akhirnya dia beradaptasi, dia bisa menyesuaikan, dia bisa mendapatkan kondisi prima di pola makan yang baru. Gitu lah ya. Nah, maka saya sering kan mengatakan kepada teman-teman, untuk soal rawatan berapa jumlah EF dan sebagainya, itu sebenarnya standarisasinya itu dimulai dari awal kamu merawat burung itu. Hanya saja banyak orang itu pengennya cepat-cepat. Setelah dirubah ini langsung burungnya kerjanya berubah signifikan. Ya nggak gitu ya. Ingat, ada burung yang dia itu pakai settingan jangkrik 55, nggak pakai kroto, digantangan kerja bagus. Ada yang 55, mungkin ada setutan nanti 10, terus ditambah kroto, mungkin ada juga yang ditambah Hongkong, itu kerja bagus. Ada yang dia itu makannya full kroto. Ya itu kan banyak tuh ya burung-burung tuh. Walaupun kalau juara-juara itu ya yang biasa di YouTube, nongkrong di YouTube itu, terus pemilihnya ditanya gimana settingannya, wah cuman jangkrik 55 dikasih ini gitu ya. Ya kamu percaya boleh, enggak juga boleh ya. Tapi kalau Om Sada kan juga paham, dan Om Sada juga dekat dengan orang-orang itu rata-rata itu menggunakan full kroto. Oke ya. Nah, perbedaan di sini loh, kenapa burung yang full kroto terus nggak nakal gitu ya. Kenapa burung yang pakai settingan ini, yang kasih jangkrik 55 ini, saat diberikan full kroto kok dia nakal? Itulah tadi teman-teman, bahwa burung itu bisa menyesuaikan ya, karena dia itu punya sistem metabolis. Ya seperti mana manusia. Ada orang yang dia tuh makannya cuman tahu tempe, dia bisa macul, dia bisa ngangkat, dia bisa jadi kuli bangunan. Ada yang jali kuli batu ya, ada yang juga ngantor dan sebagainya. Dia bisa, dia punya kondisi prima, ya kan? Terus ada yang dia makan tuh tiap hari daging-daging aja gitu ya, steak ya dan sebagainya. Pokoknya daging-daging lah, amis semua. Apakah yang amis semua ini terus dia tenaganya lebih hebat? Juga enggak gitu loh teman-teman. Itulah makhluk hidup ya. Soal standar lawatan itu kamu yang tetapkan. Oke? Fokus lagi ke burungnya Om Didos. Rubah. Dan gak usah lagi kamu ingat-ingat itu ya, yang cacing yang ini. Udah, nanti kalau burungmu kamu rawat dengan waktu ini tadi ya, jangan minta cepat. Dengan waktu, burungmu itu pasti akan menyesuaikan dengan rawatanmu, dengan pola makan yang kamu tetapkan di burung itu. Nantinya burung itu akan mendapatkan kondisi prima. Nah, di saat dia punya kondisi yang bagus, kondisinya prima, dia pasti akan mendapatkan mentoknya birahi. Gitu ya. Dia pasti akan dapatkan birahi. Oke. Nah, di saat nantinya kalau dirasa nih kamu udah naikkan EF, katamu seperti itu ya, naikkan EF, sudah dijemur lama dan sebagainya. Nah gini, ingat saya pernah bahas burung yang sudah dikasih up ya, makannya itu udah di up, tetapi kok dia nggak ini. Padahal awalnya itu dari burung yang ada settingan gitu ya. Normalnya kan kalau burung yang ada settingan jangkrik 55 tok itu ya, kalau kita terus naikkan kroto full, itu pasti signifikan perubahannya ya. Logikanya memang seperti itu gitu loh ya. Nah, tapi kok kenapa burung ini nggak ada perbedaannya? Kok dia juga tetap aja seperti itu walaupun udah dinaikkan? Nah ini loh, ini ya. Jangan-jangan burungmu itu terserang parasit. Kenapa? Burung yang terserang parasit ini agak sulit
ya, dia sulit. Beda dengan burung yang aman dengan parasit ya. Kalau burung sudah terkena parasit, ini akan sulit untuk kondisi. Kenapa? Karena nutrisi yang masuk itu harus terbagi dengan adanya parasit. Entah itu cacing, tungau, kutu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Gitu ya. Kamu bisa kontrol burungmu pakai Makvol P. Makvol P ini obat yang fungsinya memang untuk membunuh parasit-parasit yang ada di burung itu. Kalau memang masalah di burungmu yang sulit untuk mendapatkan kondisi ini, udah ditambah-tambah tapi nggak kondisi-kondisi, nggak ada perubahannya, kamu cukup kasih Makvol P. Penggunaannya itu cuma 2 hari saja. Ya, hanya 2 hari saja. Kalau dia memang kena parasit cacing, itu sudah selesai itu. Ya, kalau memang nantinya ya, ini parasit cacing, parasit kutu, parasit tungau. Ini 2 hari saja. Pemakaian itu hanya 2 hari. Nggak terus berturut-turut sampai seminggu, nggak seperti itu. Hanya 2 hari. Kalau memang permasalahannya itu karena itu, 2 hari ini selesai. Nah, pengennya kan menuntaskan. Kamu bisa rolling nanti di seminggu kemudian, baru nanti dikasih. Yaitu jadi ngasihnya cuma 2 hari saja. Kalau memang permasalahan di burungmu adalah parasit. Dan memang teman-teman, kebanyakan burung-burung yang agak sulit ini ya, di setting ini seperti ini, burungnya sebenarnya waras, nggak sakit. Beda cerita kalau burung sakit ya. Burung yang dia dikasih EF banyak, dikasih perubahan untuk jumlah EF-nya, tetapi nggak ada perubahan signifikan, kemungkinan besar burungnya terkena parasit. Kontrol parasitnya baru nanti mulai disetting kembali. Gitu, Om ya. Nah, kalau sudah dikontrol parasitnya, tetapi tetap aja nggak ada perubahan, udah dikasih EF banyak kok tetap aja seperti itu lagi gitu ya, kamu bisa gunakan suplemen. Dan ya, menurutmu itu kurang di burungmu itu apa? Gitu ya. Satu contoh, burungmu kayaknya kurang birahi, kamu bisa pakai Numani. Dirasa burungmu itu kurang Victor, kamu bisa pakai Bronta. Dirasa burungmu itu kok kurang tenaga sewaktu dilombakan gitu ya, udah ada neken-nekennya, udah agresif tapi kok tenaganya kurang, sering kedodoran. Main 10 menit sering ngos-ngosan, di awal bagus, tengah-tengah kendor, kamu bisa pakai ngedur. Gitu ya. Yang terpenting sekarang, kalau memang dirasa burungmu itu dirubah, di otak-atik kok tetap aja kondisinya seperti itu ya, dikontrol aja untuk parasit ya. Ini jarang orang tuh memang memperhatikan tentang ini. Toh memperhatikan tentang kebersihan burung aja juga orang itu nggak fokus gitu ya. Seperti mana contohnya, kamu punya burung, kerodong kamu mungkin baru gitu ya. Biasanya itu jarang sekali orang itu terus mau mencuci kerodongnya. Jarang orang mau mencuci sangkarnya. Apalagi kalau sangkar itu bukan sangkar lomba, sangkar harian aja. Yang terus bawahan untuk kotoran itu nggak pernah dibersihkan pakai sabun. Dia cuma pakai di kepi gitu ya, digosok pakai kepi. Nah itu, orang kan memang masih banyak lah ya, masih banyak teman-teman kita ini nggak fokus tentang kebersihan. Padahal ini penting. Gimana burungmu bisa kerja maksimal kalau soal ini aja kamu tidak perhatikan. Kalau burungmu pinginnya maksimal kerja top perform gitu ya burungnya, ya yang jelas burungmu tuh harus sehat. Nah, sehat itu diawali dari ini tadi loh, tentang kebersihan. Gitu ya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.